Selamat siang Sobat Bahari dimanapun Sobat Bahari berada. Selamat bergabung di live Facebook kali ini. Lama memang sudah saya tidak membawakan live di Facebook ini karena satu dan lain hal. Jadi untuk live pada kali ini kembali saya akan membawakan untuk di live Facebook. Oke, pada siang kali ini kita akan membahas sedikit tentang cara apa yang perlu kita lakukan sebelum menggunakan OBM, yaitu pre-ignition check OBM. Jadi pada kesempatan ini kita akan coba membahas apa aja sih yang sekiranya harus kita lakukan sebelum kita menyalakan atau menggunakan si OBM ini. Memang hal ini sepele ya Sobat Bahari, cuma ini sangat perlu diketahui untuk Sobat Bahari semua. Oke Sobat Bahari, sebelum kita mulai lebih lanjut mengenai pre-ignition check OBM ini, buat Sobat Bahari yang sudah lama mengikuti live Facebook ini, tidak ada salahnya untuk follow beberapa sosial media kita dan subscribe untuk di channel YouTube kita untuk bisa mengetahui informasi-informasi lebih lanjut dari mengenai OBM maupun Waverunner. Seperti itu Sobat Bahari. Jadi tidak hanya pada live Facebook ini, Sobat Bahari juga dapat mengikuti video-video lainnya di Instagram maupun di YouTube. Seperti itu Sobat Bahari. Oke Sobat Bahari, kita mulai dari langkah awal sebelum menggunakan OBM atau pre-ignition check. Ada beberapa hal yang perlu kita cek sebelum menggunakan OBM, yaitu pertama, mengingat penggunaan OBM ini kita gunakan di lautan maupun di sungai, jadi penting untuk kita mengecek sebelum menggunakan OBM. Karena apa? Jangan sampai terjadi masalah ketika sudah berada di tengah laut maupun di tengah perjalanan, karena itu akan menimbulkan masalah yang lebih lagi. Jadi ada baiknya sebelum kita gunakan, kita selalu lakukan pengecekan terhadap OBM. Jadi untuk pengecekan sendiri tidak hanya pada OBM sebetulnya, bisa juga dilakukan pada boat. Cuma untuk live kali ini kita lebih fokus untuk membahas tentang pengecekan di OBM ya Sobat Bahari. Nah, untuk Sobat Bahari perlu ketahui, langkah awal yang sangat perlu kita cek yaitu kita cek kondisi bahan bakar. Ini kita simulasikan saja bahan bakar berada di tangki ini Sobat Bahari. Kita anggap ini instalasi yang ada di kapal. Jadi yang perlu kita cek yaitu kondisi bahan bakar. Apakah kondisinya dalam kondisi yang baik, tidak tercampur air, tidak ada kotoran, seperti itu. Nah, kemudian dari situ kita lanjut, kita cek kondisi dari selang-selang bahan bakar. Apa yang perlu dicek dari selang bahan bakar, yaitu kita pastikan bahwa kondisinya mulus ya Sobat Bahari, tidak ada yang retak maupun yang sobek. Dikarenakan selang bahan bakar ini barang yang cukup vital, jadi apabila ada retak atau ada sobek, itu dapat menimbulkan masalah. Jadi ini perlu kita cek Sobat Bahari, selang bahan bakar. Kemudian jika Sobat Bahari lihat di sini ada primary pump. Ini juga sesuatu yang cukup penting untuk kita cek. Jadi selain kita cek kondisi fisik sama seperti tadi, tidak ada retak atau tidak ada sobek, kemudian kita pastikan kondisi yang masih elastis dan posisi dari pemasangan juga masih posisi yang benar, karena ini terkadang suka dilepas atau dipasang, jadi perlu kita pastikan. Yang terpenting adalah kondisi dari fisiknya Sobat Bahari, pastikan kondisinya masih elastis sehingga dia dapat berfungsi dengan baik. Lanjut, yaitu kita pastikan juga kondisi dari water separator. Nah, untuk water separator ini jika Sobat Bahari ketahui, dia berada di sisi bagian boat atau dari kapal. Yang perlu kita cek dari sisi water separator ini yaitu kita pastikan bahwa bahan bakar yang ada di sini sama, yaitu dalam kondisi yang baik, tidak ada campuran air maupun kotoran. Kemudian kita pastikan juga kondisi filter dalam keadaan bersih. Seperti itu. Nah, kemudian dari sisi bagian luar kurang lebih seperti itu. Ya, satu lagi Sobat Bahari. Karena ini menggunakan baterai atau aki, perlu dipastikan juga kondisi dari baterai dalam kondisi yang prima. Dalam artian karena ini adalah mesin patak dan mesin patak sendiri cukup bergantung terhadap
daya dari si baterai atau aki. Jadi pastikan sebelum digunakan bahwa aki dalam kondisi yang prima. Kemudian pastikan juga kabel-kabelnya jangan sampai ada yang korosi atau bahkan putus seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke bagian engine. Jika tadi kita sedikit membahas masalah eksterior atau bagian luar dari engine, untuk engine-nya sendiri kita juga perlu cek, terutama yaitu yang perlu kita cek pertama ada kondisi oli sobat bari. Di sini sobat bari perlu cek apakah kondisi oli masih cukup atau kurang. Jika kurang, maka perlu untuk dilakukan penambahan. Dan sambil dicek, dilihat juga kondisinya. Apakah ada indikasi tercampur air atau seperti apa, itu perlu diketahui. Kemudian kita ke sisi bagian depan, sama seperti water separator. Di sini pun ada filter, kita juga perlu cek sebelum kita gunakan. Pastikan bahwa filter dalam kondisi baik, bersih, tidak ada indikasi tercampur air seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting juga, sobat bari dapat perhatikan pada bagian elektrikal. Sobat bari lihat, pastikan sebelum digunakan bahwa bagian soket-soket kabel itu tidak ada yang terlepas, terkelupas, kabel-kabelnya pastikan semua terpasang dengan baik. Ini tujuannya adalah jangan sampai ketika nanti digunakan, jika salah satu soket ini ada yang kondisinya kendor dan terlepas, itu juga akan mempengaruhi kinerja mesin. Dan fatalnya lagi sobat bari, bisa menimbulkan percikan api yang menyebabkan mesin bisa terbakar. Jadi sebelum digunakan, pastikan dulu semua dalam kondisi baik. Dan yang tidak kalah penting lagi, sobat bari juga perlu perhatikan kondisi di sekitar dari motor tempel. Apakah ada rembesan oli, bensin, itu juga perlu diperhatikan. Jika memang ada, alangkah baiknya sebelum digunakan dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Karena tadi saya bilang, apabila ada rembesan oli atau bensin, ditambah lagi ada kabel-kabel yang tidak dalam kondisi baik, menimbulkan percikan api yang akhirnya dapat menimbulkan kebakaran seperti itu. Nah, jika semua sudah dipastikan kabel-kabel aman, maka barulah sobat bari bisa coba untuk nyalakan mesinnya. Dan ini juga cukup penting sobat bari, jangan sampai sobat bari ketika akan menggunakan mesin ini baru dinyalakan kemudian langsung dipakai untuk berlayar, dipakai untuk berkegiatan ya. Jadi biarkan mesin ini nyala dulu, jadi sama seperti kendaraan darat ya sobat bari, baik mobil, motor, ada baiknya sebelum digunakan kita lakukan pemanasan dulu. Sama halnya dengan orang mau olahraga sobat bari, perlu ada pemanasan agar tidak cedera. Nah, yang perlu diperhatikan ketika nanti mesin sudah hidup itu adalah sobat bari bisa lihat di bagian belakang atau di bagian upper casing ini ada lubang untuk keluarnya air pendingin. Pastikan air pendingin itu keluar dari sisi sini. Itu menandakan bahwa air bersirkulasi untuk melakukan pendinginan. Nah, jika sobat bari sudah menghidupkan mesin dan ternyata air belum keluar, itu sobat bari dapat menghubungi teknisi untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Jangan coba untuk dipaksakan jika ternyata ketika mesin hidup tidak keluar air yang nantinya bisa menyebabkan overheat atau mesin panas seperti itu. Nah, bagian atas sudah, kemudian kita juga jangan lupa untuk selalu mengecek ke bagian propeller sobat bari. Nah, propeller ini yang mungkin terkadang suka terlupa untuk dilakukan pengecekan sobat bari karena posisinya yang berada di bawah terendam air. Ini yang suka kita tidak perhatikan. Yang perlu kita cek sebelum kita gunakan tadi kondisi fisik sobat bari. Kita lihat dari kondisi fisiknya apakah terjadi bengkok atau bahkan retak yang mungkinnya nantinya ketika kita gunakan bisa saja dia tiba-tiba patah. Nah, lebih baik kita antisipasi sebelum kita gunakan, kita cek kondisinya sobat bari. Kemudian yang tidak penting lagi untuk kondisi dari nutnya atau si mur. Nah, pastikan mur ini dalam kondisi kencang dan klip ini dalam kondisi terpasang dengan baik. Nah, jangan sampai ketika nanti digunakan kita tidak perhatikan propeller ini bisa terlepas. Nah, itu akan menimbulkan masalah baru lagi nantinya sobat bari.
Selain itu juga pastikan tidak ada benang, tidak ada tali atau jaring yang menyangkut ya Sobat Bari, untuk memastikan ketika nanti digunakan mesin ini juga dapat bekerja dengan maksimal. Oke. Jadi untuk perlu saya tekankan lagi untuk Sobat Bahari yang akan menggunakan motor tempel, sebaiknya dilakukan tadi beberapa step pengecekan, mulai dari jalur bahan bakar, kondisi kabel aki, kondisi aki, khususnya untuk di 4 tak, aki itu sangat penting ya Sobat Bari. Dan kemudian tadi untuk di bagian mesin, poinnya adalah cek oli, cek kondisi kabel-kabel, soket, dan kondisi dari lingkungan sekitar mesin yang ada di bagian bottom cooling ini Sobat Bari. Tadi tidak ada tumpahan dari bensin maupun dari oli, untuk memastikan perjalanan kita bisa aman dan lancar. Nah, jadi untuk live pada siang hari ini mungkin sekian tips yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum kita akhiri live ini, saya mau mengingatkan lagi nih Sobat Bari, bahwa Sobat Bahari jika ternyata tertinggal live pada saat ini, mungkin baru mengikutinya di setengah perjalanan, Sobat Bahari bisa lihat video-video lainnya di sosial media kita. Mungkin bisa dikunjungi salah satunya, untuk YouTube-nya mungkin bisa di-subscribe, jadi bisa mengikuti terus. Bahkan mungkin bisa dipencet lonceng untuk pemberitahuannya ya, biar tidak ketinggalan untuk video-video menarik lainnya, seperti itu Sobat Bari. Oke, untuk live kali ini cukup sekian. Terima kasih dari saya, dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, stay safe, stay clean. Salam senyum Bahari, senyum Indonesia.